Pemirsa, kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Kita akan berdiskusi mengenai beberapa isu kenaikan harga, termasuk minyak goreng yang langka. Dengan Pak Mansuri, apa kabar Pak? Baik, Bang Abraham. Ya, baik keadaan Bapak, tapi keadaan di pasar nampaknya nggak baik ya? Nggak baik. Keadaan di pasar lagi sulit, soal minyak, soal cabai. Sekarang kita harus dihadapkan pada persoalan cabai yang hampir 70.000 per kilonya. Oke. Bahkan lebih dari itu. Ini memang cukup sulit ya, karena permintaan belum. Ramadan belum, fase pertama Ramadan itu biasanya terjadi 1 minggu sebelum Ramadan, masuk Ramadan. Tapi sekarang sudah mulai naik dan ini menjadi pukulan buat pedagang ya. Nampaknya harus banyak belajar sabar untuk para pedagang pasar, Pak. Karena berhadapan dengan emak-emak yang cari barang, kalau misalnya nggak dapat barangnya, pasti mereka akan ngamuknya ke pedagang. Ngamuknya ke pedagang, betul ya? Iya, kita ini kegencat pada dua. Yang pertama, kita dari sisi modal terbatas. Kalau tinggi harganya, artinya pembelian kita juga terbatas. Tetapi kalau daya beli masyarakat belum bisa pulih, belum naik, kita akan dapat apa? Untung apa? Agak sulit. Betul Pak, sampai saat ini minyak goreng pasokannya sangat sulit dirasa. Minyak goreng ada, tetapi untuk HET sangat berat. Sangat berat untuk HET karena distributornya masih distributor yang lama. Pemerintah menyiapkan distributor baru, tapi pola distribusinya masih pakai dari pabrik menuju ke distributor, menuju ke agen, baru masuk pasar. Kan yang diharapkan pemerintah dari pabrik langsung bisa masuk ke pasar. Ini yang belum tercapai. Maka persoalan dua komoditas yang cukup tinggi di beberapa minggu terakhir ini membuat kita semakin sulit, dan ini khawatir kami berimbas pada komoditas lain. Oh ya? Berimbas pada komoditas lain. Contohnya? Seperti bawang merah, ayam, ya, daging, yang kedelai kita tahu, tahu tempe sudah mulai ada kenaikan cukup tinggi, dan ini mengkhawatirkan karena belum masuk fase pertama permintaan tinggi. Yeah. Ya, kira-kira itu yang dihadapi masyarakat kita, digencat, dimarahi mak-mak karena harganya tinggi. Kita juga kesulitan cari barangnya untuk minyak goreng, kita kesulitan cari barangnya untuk cabai rawit, beberapa cabai-cabean, dan ini menjadi persoalan tersendiri buat kita. Iya, Pak Mansuri, ada dugaan bahwa penimbunan terjadi untuk urusan minyak goreng. Saya mau pastikan satu hal, jangan-jangan pedagang pasar juga ikut terlibat dalam urusan timbun-menimbun. Kami mempelajari minyak goreng itu sejak pertama sebelum HET naik. Dan kami mengawal betul di anggota kami, pedagang-pedagang pasar di seluruh Indonesia. Kami memiliki kesulitan untuk mendapatkan barang. Bahkan mereka menghubungi kami untuk bisa mengakseskan kepada perusahaan-perusahaan. Bagaimana kami bisa menimbun? Toh itu barangnya sulit. Nah, persoalannya berbalik sekarang. Justru yang mudah mengakses dan mudah mendapatkan dari pabrik karena bankable, karena satu pintu, itu retail modern sesungguhnya. Kalau pasar tradisional tuh banyak pedagangnya dan akses ke pabriknya juga terbatas. Kalau retail modern bisa pakai bank to bank, bisa perjanjian antar perusahaan, dia kirim ke gudangnya, baru didistribusi ke retail-retail. Kalau kami tidak, kami itu ngecer ratusan ribu pedagang minyak goreng di seluruh Indonesia, dan ini memantaunya cukup sulit. Sedangkan pabrik sendiri tidak mau mengirimkan barang kalau tidak bayar cash and carry. Ini persoalan-persoalan yang kami hadapi. Jadi kalau ada pihak yang menuduh kami melakukan penimbunan, saya rasa itu salah besar ya. Oke. Saya dengar baru bertemu dengan Kementerian Perdagangan. Apa yang disampaikan, apa hasil pertemuannya? Pertama, kita mendesak agar pemerintah sesegera mungkin mengintervensi agar pabrik bisa segera mengirimkan ke pasar-pasar. Kami siap memfasilitasi untuk bisa masuk ke pasar-pasar. Tidak hanya soal minyak goreng, tetapi cabai, bawang merah, bawang putih, itu juga akan kami buka aksesnya untuk langsung menuju ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang. Yang kedua, kami meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa stok ada. Kan disampaikan bahwa stok ada sekian juta ton, sekian juta kilo, tapi faktanya di pasar tidak ada barangnya. Kalaupun ada, itu harganya masih di atas HET.
16.000, 17.000, Ya. sedangkan HET 14.000. Menurut kami ini yang harus didorong sesegera mungkin. Dalam minggu ini barang harus banyak di pasar, sehingga kalau barang di pasar banyak, secara psikologi pedagang akan merasa nyaman, pengunjung juga tenang, tidak ada antrian yang menumpuk, Betul sekali. tidak ada penumpuk, tidak perlu operasi-operasi pasar, karena ini justru akan rawan COVID ya. Ya. Harus berjejer antri. Terakhir kita juga lihat berdesak-desakan. lautan manusia terjadi Betul. di tempat-tempat di mana dilakukan operasi pasar minyak goreng murah. Betul, minyak goreng itu adalah salah satu kebutuhan. Dan kami berharap agar semua pihak bisa menjaga diri untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang meresahkan kepada publik, dan sembari menunggu pemerintah sesegera mungkin mendorong agar produksi ada di pasar-pasar tradisional. Oke. Kalau pedagang pasarnya menunggu, nah arti antrian penunggunya lebih panjang lagi. Arti mak-mak di rumah juga untuk urusan dapur harus lebih sabar menunggu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Abdullah Terima Mansuri, kasih. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia.